Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita melanjutkan materi kita, yaitu masih tentang persamaan nilai mutlak ya. Nah, di sini juga masih ngebahas tentang contoh soalnya ya. Nah, di sini dibatasi aja. Di sini kita akan ngebahas dua tipe contoh soal, yang mana soal persamaan nilai mutlaknya itu terdapat dalam satu soal itu terdapat dua tanda nilai mutlak ya, seperti ini. Nah, seperti di contoh A dan contoh B. Nah, di sini kan tentukan nilai X dari yang A, nilai mutlak 3X min 1 ditambah nilai mutlak 5 min X sama dengan 6. Gitu ya, berapa nilai X-nya. Nah, di sini kan ada dua nilai mutlak. Kemudian yang B, nilai mutlak 5 min 4X sama dengan nilai mutlak 2X plus 23. Berapa nilai X-nya? Nah, kita sekarang akan membahas dua tipe soal persamaan nilai mutlak yang seperti ini ya. Jadi ada dua tanda mutlak dalam satu soal. Oke, sekarang kita langsung aja ke nomor yang A. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal yang option A di sini ya. Di sini katanya berapa atau tentukan nilai X dari nilai mutlak 3X min 1 ditambah nilai mutlak 5 min X sama dengan 6. Berapa nilai X-nya? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada dua nilai mutlak seperti ini, penjumlahan, nah persamaan, tapi penjumlahan, sebenarnya ada banyak cara untuk mengerjakannya, tapi di sini kita akan mengerjakannya melalui bantuan garis bilangan kayak gitu ya. Jadi kalau ada penjumlahan nilai mutlak kayak gini, dua nilai mutlak, kita pakainya garis bilangan aja biar gampang. Nah, kemudian perhatikan ya baik-baik ininya langkahnya. Tapi gimana bisa ke garis bilangan? Nah, sebelum ke garis bilangan, pertama-tama kita tetap fokus ya. Kita tetap fokus pada nilai mutlaknya terlebih dahulu. Jadi yang tahapan pertama yang dikerjakan adalah kita menuliskan kemungkinan dari nilai mutlaknya jadi berapa, kayak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke yang pertama dulu aja, yang ini. Nah, yang pertama itu kan nilai mutlak 3X min 1. Nilai mutlak 3X min 1 itu karena di sininya mutlak berarti ada dua kemungkinan ya. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ketika atau untuk 3X min 1-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti kalau 3X min 1-nya lebih besar sama dengan 0, berarti di sininya biar nilainya positif, berarti ininya tetap positif ya. Jadi 3X min 1. Ingat ke definisi ya. Nah, ini untuk kemungkinan pertama. Kemudian sekarang yang kedua, ketika atau untuk 3X min 1-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau misalkan ininya negatif alias lebih kecil dari 0, berarti biar nilainya jadi positif, karena mutlak itu pasti positif, maka ditambahkan negatif di depannya, kayak gitu. Nah, kayak gitu kan, ini bisa dikali pelangi, ini kali pelangi, jadi berapa dong? Min 3X plus 1. Nah, udah dapat yang ini yang pertama. Sekarang yang selanjutnya. Nah, sekarang yang selanjutnya berarti sekarang yang 5 min X. Nilai mutlak 5 min X. Berarti karena di sininya dalam mutlak, berarti ada dua kemungkinan juga ya. Kemungkinan yang pertama untuk 5 min X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti di sininya berapa? Ya 5 min X lagi ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kemungkinan selanjutnya untuk 5 min X-nya negatif alias kurang dari 0, maka di sininya tambahin negatif biar positif hasilnya, berarti min 5 min X.
Ini kali pelangi jadi min 5 plus X. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kita udah menentukan kemungkinan-kemungkinannya. Ya, di sini ada 4 kemungkinan untuk 2 nilai mutlak ini. Nah, setelah menentukan kemungkinannya, langkah kedua yaitu kita tinjau ke syaratnya. Nah, lihat syaratnya di sini. Syaratnya kan di sini syaratnya itu 3x min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita buat sampai x aja. Nah, jadi kalau begini kan pusing ya, jadi kita buat sampai x aja. Berarti kalau bikin x aja, ininya 3x lebih besar sama dengan, nah ini 1. Kayak gitu, berarti x-nya lebih besar sama dengan 1/3. Udah, itu yang pertama, yang ini. Nah, kemudian yang kedua juga bakal sama karena sama aja kan angkanya, cuma bedanya tandanya aja. Berarti di sini hasilnya bakal X, ini mah lebih kecil dari 1/3. Oke, udah, ini dua syarat yang ini. Kemudian sekarang syarat yang ketiga yang ini juga sama, dibikin X aja, berarti ini mah min X lebih besar sama dengan ininya min 5. Nah, kayak gitu kan. Nah, coba lihat di sini. Ini pembaginya nanti negatif. Ya, nanti min 5 bagi min 1. Nah, karena pembagian negatif berarti tandanya dibalikin. Berarti X lebih kecil sama dengan, kayak gitu ya. Min 5 bagi min 1, 5. Nah, kayak gitu. Itu syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat yang ini juga angkanya bakal sama, hasilnya berarti bakal X gitu. Tandanya aja berubah. Dari mana? Dari yang ini. Kan ini juga lebih kecil, tapi nanti karena pembagian negatif bakal lebih besar. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau ini berubah ya pasti di sini juga bakal berubah. Ini 5. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahapan yang kedua yaitu menentukan syaratnya menjadi X ya. Nah, sekarang kita masuk ke bantuan garis bilangan. Nah, kita gambarin dulu garis bilangannya. Apa aja ini lurus ya. Nah, garis bilangan. Nah, ini angka-angkanya didapat dari mana untuk menentukan batasnya? Nah, didapat dari syarat yang ini. Ini kan udah dapat, ini 1/3, 1/3, ini 5, ini 5. Nah, berarti angkanya itu adalah 1/3 dan 5. Berarti 1/3 tulis di sini, kemudian 5. Nah, gitu kan. Nah, dari sini, dari garis bilangan ini, kita lihat coba garis bilangan, sekarang fokus ke garis bilangan. Di garis bilangan ini ada berapa daerah? Nah, ada berapa daerah coba? Ada 3 daerah ya. Daerah pertama ini daerah kiri, daerah tengah, dan daerah kanan. Kayak gitu. Atau kita ganti warnanya. Nah, gini nih. Perhatikan gini kan ada 3 daerah. Nah, kayak gitu. Daerah kiri, nah daerah kiri itu berarti dari 1/3 ke kiri. Kemudian daerah tengah dari 1/3 sampai 5, dan daerah kanan dari 5 ke kanan. Nah, gitu. Atau lebih gampangnya kita namain aja dengan yang ini daerah 1, yang kiri daerah 1, yang tengah daerah 2, yang kanan daerah 3. Atau terserah deh kalian mau daerah satunya mau dari kanan dulu boleh. Ya, mau dari kiri dulu boleh, terserah. Nah, setelah menentukan daerah seperti ini ya, sekarang kita lihat ke ininya kemungkinannya. Nah, kan kemungkinannya itu yang pertama itu yang ini 3x min 1, kemudian min 3x plus 1, kemudian 5 min x, kemudian min 5 plus x. Nah, ini kan kemungkinannya. Nah, sekarang langkah selanjutnya menentukan si kemungkinannya itu berada di daerah mana sih? Kayak gitu ya. Berada di daerah mana sih? Nah, sekarang kita satu-satu dulu ya. Wilayah yang kemungkinan yang pertama berada di daerah mana? Nah, untuk menentukan berada di daerah mananya, kita lihat syaratnya ya. Sekarang yang pertama syaratnya itu
X-nya lebih besar sama dengan 1/3. Berarti kalau X-nya lebih besar dari 1/3, berarti ini 1/3. Berarti kalau lebih besar itu ke arah mana? Ke arah kanan. Ya berarti dari 1/3 ke kanan terus. Nah, ini kan gak ada batasnya, X-nya gak dibatas sampai berapa kan, berarti terus aja dari 1/3 ke kanan terus aja. Nah, coba, dari 1/3 terus aja ke kanan, berarti melewati daerah berapa aja di garis bilangan ini? Ya, melewati daerah 2 dan daerah 3. Nah, berarti di sini kemungkinan yang pertama itu melewati daerah kedua dan daerah 3. Nah, kayak gitu, oke? Itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua juga sama caranya. Nah, sekarang untuk menentukan kemungkinan yang kedua ini berada di daerah mana? Kita lihat syaratnya. X-nya itu lebih kecil dari 1/3. Berarti kalau lebih kecil itu ke arah kiri. Dari 1/3 ke arah kiri. Nah, ke arah kiri berarti melewati daerah 1 yang ini. Nah, udah ya yang ini. Sekarang yang 5 min X. Nah, 5 min X berada di daerah berapa? Nah, ini juga sama, lihat dari syaratnya. Dari syaratnya itu, X-nya lebih kecil sama dengan 5. Berarti 5 di sini kalau lebih kecil berarti ke arah kiri. Karena di sini nggak ada pembatas, berarti dari 5 ke kiri terus aja gitu. Berarti melewati daerah berapa aja di garis bilangan ini? Melewati daerah 1 dan 2. Berarti ini 1 dan 2. Nah, kayak gitu kan. Kemudian sekarang yang terakhir, ini mah udah pasti, berarti daerah 3 ya, kayak gitu ya. Atau prosesnya min 5 plus X itu berada di syarat yang X-nya lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5 itu berarti dari 5 ke kanan kalau lebih besar ya, berarti di daerah 3. Nah, berarti ini daerah 3. Nah, gitu kan. Nah, setelah menentukan daerah-daerah kayak gini, untuk mengerjakannya, kita tinggal satukan aja. Kan ini soalnya. Soalnya itu nilai mutlak 3X min 1 tambah 5 min X sama dengan 6. Nah, kita satu-satukan. Yang satu operasikan dengan yang satu. Yang 2 kita operasikan dengan yang 2. Yang 3 kita operasikan dengan yang 3. Gitu. Ya, jadi ini tuh menandai wilayah kayak gini tuh biar gampang untuk mengoperasikannya kayak gitu. Nah, sekarang kita yang wilayah atau daerah atau wilayah satu dulu ya. Kita fokus ke daerah atau wilayah yang satu. Daerah yang satu itu dari 1/3 ke arah kiri, terus aja ke kiri ke sini gitu. Nah, ini dari 1/3 ke arah kiri itu, nah sekarang kan ini soalnya. Di daerah 1 itu yang mana aja? Nah, kalau yang 3X min 1 limit lakinya berarti yang mana? Yang ini kita ambil. Min 3X plus 1. Berarti di sini min 3X plus 1 itu. Nah, kemudian yang nilai mutlak 5 min X-nya kita ambil yang daerah 1 juga, berarti yang atas. 5 min X. Tambah di sininya, tambah 5 min X gitu. Sama dengan 6. Nah, karena ini kita mengacu ke soal lagi. Nah, gitu. Nah, setelah kayak gini baru kita operasikan ya. Kita operasikan berarti ini bisa min 3X min X. Jadi min 4X. 1 tambah 5 plus 6 sama dengan 6 kayak gitu. Berarti di sini min 4X sama dengan 6 kurangi 6 0 gitu. X sama dengan 0 dibagi min 4. Ya 0 kayak gitu ya. Nah, kita udah dapat X-nya 0. Nah, sekarang setelah dapat X-nya 0, kita cek benar nggak si X sama dengan 0 itu ada di daerah 1/3 ke kiri. Nah, benar nggak? Nah, di sini coba 1/3 ke kiri, 0 itu di mana coba? 0 itu sebelum 1/3 apa setelah 1/3? Di sini kan 0 itu. Nah, kurang lebih di sini. Oh, berarti ternyata benar di sini. 0 itu benar ada di daerah 1/3 ke kiri. Di sini kan ada 0 ya. Berarti karena benar 0-nya benar di wilayah 1
ya, alias dari 1/3 ke kiri, berarti yang ini memenuhi. Nah, yang ini memenuhi. Berarti terpenuhi X sama dengan 0. Oke? Nah, jadi seperti itu ya caranya. Sekarang yang kedua juga caranya sama. Wilayah yang kedua atau daerah yang kedua itu kita tulis aja ya. Berarti antara, anggap aja lurus ini, antara 1/3 sampai 5. Nah, kayak gitu kan. Antara 1/3 sampai 5 alias wilayah atau daerah 2. Nah, berarti caranya, untuk mengoperasikan soal ini, kita ambil yang wilayah 2 dan wilayah 2. Berarti yang wilayah 2 yang mana yang ini? 3x min 1, berarti di sini ambil yang 3x min 1 gitu, tambah yang di sini juga wilayah 2, berarti berapa? 5 min x. Nah, gitu. Sama dengan, jangan lupa ini sama dengan 6. Gitu ya. Baiklah, kita operasikan 3x min x jadi berapa? 2x min 1 plus 5 plus 4 sama dengan 6. Kemudian 2x sama dengan 6 kurangi 4, 2. X-nya berapa? 2 bagi 2, 1. Nah, kayak gitu ya. Udah dapat X-nya 1, kita cek benar nggak 1 itu ada di wilayah 2 di sini ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini 1 itu kan ini 1/3, berarti 1 itu ada di sini ya, di antara. Nah, di sini ada 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan 5. Nah, berarti karena satunya benar, ini benar ya, antara 1/3 sampai 5. Nah, ini benar ternyata 1 itu ada di antara 1/3 sampai 5. Karena benar berarti X sama dengan 1 itu memenuhi. Gitu, memenuhi syarat ya. Ngerti ya? Sekarang yang terakhir, nah yang ini yang terakhir, yang daerah 3 atau wilayah 3. Di sini dari 5 ke kanan. Nah, dari 5 ke kanan. Dari 5 ke kanan. Nah, ini wilayah 3. Nah, sekarang ini juga sama caranya, berarti pengoperasiannya kita ambil wilayah 3 dari sini dan wilayah 3 dari sini, berarti yang ini ya. Oke, wilayah 3 dari sini berarti berapa? 3x min 1 gitu. Operasinya apa? Tambah. Ini berapa? Min 5. Sebenarnya kalau tambah tuh nggak apa-apa, nggak tulis juga. Tambah x. Kayak gitu. Terus ini sama dengan 6. Sama dengan 6. Nah, kayak gitu ya. Berarti berapa di sini? Kalau penjumlahan mah langsung aja ya. 3x tambah min 5 ya 3x tambah x berarti 4x. Min 1 tambah min 5 min 6 sama dengan 6. Berarti 4x sama dengan 6 tambah 6, 12 nantinya ya. Kemudian sekarang x-nya berapa? 12 dibagi 4, 3. Nah, di sini mah 3. Nah, udah dapat x-nya 3, kita cek lagi. Bener nggak kalau x sama dengan 3 itu berada di wilayah 3, yaitu 5 ke kanan. Nah, ternyata yang ini mah 3 itu, coba. Ini kalau diperpanjang, 3 itu berada di sebelah kiri 5 atau di sebelah kanan 5? Di sebelah kiri 5 di sini ya 3. Sementara di sini syaratnya harus ke kanan. Berarti si 3 ini karena di sebelah kiri, berarti ini enggak memenuhi syarat, enggak masuk ke sini ke garis bilangan ini kayak gitu. Berarti yang X sama dengan 3 mah tidak memenuhi syarat. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu kita ambil yang memenuhi syarat aja. Berarti yang memenuhi syarat yang mana aja? Yaitu yang daerah pertama dan daerah kedua. Daerah pertama hasilnya berapa? X-nya. X sama dengan 0. Daerah kedua, X sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan, di sini 0,1. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang 3-nya mah enggak. Jadi kayak gitu. Oke, mengerti ya. Ya, pokoknya kalau misalkan masih sulit untuk memahami, silahkan ulang-ulang aja video ini ya.
Nah, jadi seperti itu ya tahapannya. Kita kalau tipe soalnya seperti ini, kita menggunakan garis bilangan aja biar gampang. Ya, sebenarnya banyak cara sih, cuma kita menggunakan garis bilangan aja. Oke, itu untuk nomor A, ya, option A. Oke, sekarang kita ngebahas yang option B-nya ya. Nah, sekarang mah di sini ini juga sama ada dua nilai mutlak ya, persamaannya jadi ada dua nilai mutlaknya. Nah, tapi di sini ada nilai mutlak dan nilai mutlak. Kayak gitu, nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Kalau tadi yang option A itu penjumlahan ya, jadi nilai mutlaknya dijumlahkan sama dengan berapa. Kalau ini mah nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Untuk soal seperti ini, sebenarnya ada cara yang cepat untuk menyelesaikannya, ya, yaitu kita dengan menggunakan prinsip selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Ini kasih cara yang cepatnya aja ya. Selisih 2 kuadrat itu kayak gimana sih? Jadi kan selisih 2 kuadrat itu jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu hasilnya A plus B A min B. Nah, ini namanya selisih 2 kuadrat ya. Syaratnya ininya A kuadrat min B kuadrat, minus ya, bukan plus. Nah, sekarang caranya gimana? Kok bisa jadi ke selisih 2 kuadrat kayak gini? Nah, jadi kalau misalkan dua-duanya ada nilai mutlaknya, ya berarti kan ini nilai mutlak, ini juga nilai mutlak. Nah, ini bisa dikuadratkan aja ya. Kan kalau misalkan nilai mutlak itu, nah syaratnya itu kalau bisa dikuadratkan itu yaitu harus bisa menghasilkan positif. Nah, ini kan mutlak itu kan pasti positif kan hasilnya. Ini juga nilai mutlak berarti bakal positif. Nah, berarti ini kedua ruas bisa dikuadratkan dan nilai mutlaknya bisa jadi hilang. Jadi kayak gini. Jadi 5 min 4x kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama aja. 2x plus 23 kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya udah mutlak, nah ini bisa dikuadratkan ya. Nah, udah kayak gini ya, yang kanan pindah ruas ke yang kiri, nanti sama dengan 0 kayak gitu. Nah, berarti di sini 5 min 4x kuadrat, berarti kalau pindah jadi negatif kan, negatif 2x plus 23 kuadrat sama dengan 0. Nah, kayak gitu kan. Nah, udah seperti ini mah. Nah, coba lihat ini. Ini bentuknya kuadrat dikurangi bentuk kuadrat. Berarti ini sama kayak selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi yang ini bagaikan A-nya, yang ini bagaikan B-nya. Kayak gitu. Berarti tinggal A plus B, A min B aja. Berarti A-nya yang ini ditambah ini kali yang ini kurang yang ini, kayak gitu ya, pokoknya patokannya yang ini. Oke, kita ubah berarti A plus B, A min B, A nya berapa? 5, nah berarti ini gini ya, 5 min 4x plus, nah plus dulu ya, yang plus dulu, plus B nya berapa? 2x plus 23, 2x plus 23. Nah, ini udah yang plus. Sekarang A min B. Berarti di sini A-nya tetap yang ini. Sebenarnya tinggal ganti tanda aja yang di sini ya sih ya. 5 min 4x gitu. Kemudian sekarang mah negatif. Negatif berapa? 2x plus 23. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini apa kali ya? Ini kali. Nah, gitu. Sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Nah, udah seperti ini. Ini tinggal selesaikan aja yang ada di dalam kurung dengan yang ada di dalam kurung. Oke, sekarang selesaikan. Berarti di sini, nah ini mah kalau positifnya ya langsung aja deh. Min 4x tambah 2x berarti min 2x. 5 tambah 23 berarti
plus 28. Nah, ini yang ini hasilnya. Sekarang yang kedua, dalam kurung yang kedua. Nah, ini negatif ya. Kalau negatif kayak gini berarti ini milik dua-duanya. Ini kalikan ke sini. Berarti min 4x min 2x berarti min 4 min 2 berarti min 6x 5 min 23 berarti min 18 sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, udah seperti ini. Ini kan udah merupakan faktor. Jadi ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, tinggal gitu aja. Jadi min 2x tambah 28 sama dengan 0, atau yang ini min 6x min 18 sama dengan 0 kayak gitu ya. Udah sekarang selesaikan, nanti ketemu x-nya. Berarti min 2x sama dengan min 28 kayak gitu. Berarti x-nya berapa ini? Min 28 bagi min 2 14. Kayak gitu kan. Nah, sekarang yang sebelahnya lagi min 6x. Nah, ini jadi 18. X-nya berarti min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ketemu deh X-nya min 3 atau X-nya 14. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3,14. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada dua nilai mutlak seperti ini mah, tinggal bikin selisih 2 kuadratin aja ya. Jadi dikuadratin dulu, mutlaknya hilang, kemudian di sini pindahin ke sini ke satu ruas, nanti bikin selisih 2 kuadrat. Oke, semoga dapat dipahami. Pokoknya kalau misalkan masih sulit untuk memahami, silahkan ulang-ulang aja ya videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.